Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Yulia Diansyah. Umur saya 18 tahun dan saya berasal dari Madrasah Aliyah Ar-Raja. Ketika pertama kali saya mengetahui bahwa saya belum lolos seleksi masuk perguruan tinggi negeri, saya sangat terpukul. Saya sedih, saya kecewa, dan saya terpukul. Perasaan tersebut bercampur menjadi satu. Apalagi ketika saya melihat teman-teman sebaya saya, teman-teman yang lain yang telah lebih dulu lolos, itu membuat saya berat hati. Namun meskipun begitu, ketika saya menjalani masa gagal ini, ternyata saya tidak sekecewa itu. Saya menyadari akan satu hal, bahwa Allah telah menyisipkan pelajaran dalam proses ini. Allah memberikan kesempatan bagi saya untuk berkembang lagi, untuk bertumbuh lagi, dan untuk belajar lagi. Namun dalam proses gap year ini, ada kalanya saya sangat merasa down, di mana ada pertanyaan yang sering hinggap di kepala saya. Pertanyaan seperti, ketika orang lain sudah bisa, kenapa saya belum bisa? Namun begitu, saya menguatkan diri saya selalu dengan kata-kata seperti ini. Mungkin nanti juga saya bisa, tak apalah, mungkin nanti saya juga bisa. Dan saya percaya akan satu hal ini. Selama nafas ini masih ada, maka harapan itu masih ada. Dan kata-kata itu membuat saya kuat kembali. Sebagai seseorang yang mengambil jalan untuk gap year, awalnya saya merasakan tekanan yang hebat dari lingkungan sekitar. Mereka mencemooh jalan yang saya ambil, mereka meremehkan itikat saya, usaha saya. Namun saya percaya akan satu hal ini, bahwa bukanlah mimpi yang dikecilkan, namun effortlah yang harus dibesarkan. Tanggapan langsung dari orang tua saya, mereka awalnya menentang ke jalan yang saya ambil. Mereka menyarankan kepada saya untuk mengambil kuliah di swasta. Tetapi pada saat itu saya belum siap secara mental, secara finansial, karena saya memahami bahwa kondisi ekonomi keluarga saya belum stabil, dan itulah mengapa alasan saya kemarin mengambil untuk PTN. Dan kemudian pada akhirnya setelah adanya komunikasi, setelah adanya pertimbangan, akhirnya mereka mau menerima saya. Begitupun kerabat saya, teman-teman saya, mereka mendukung saya untuk mengambil jalan gap year ini. Mereka percaya kepada saya akan hal itu. Harapan saya terhadap pemerintah Indonesia dan institusi lembaga pendidikan Indonesia, saya berharap mereka memberikan dukungan yang penuh terhadap anak-anak yang gap year di Indonesia dengan memberikan akses informasi atau bimbingan atau wadah yang menampung anak-anak yang gap year untuk mengisi kegiatan-kegiatan yang positif. Seperti halnya ada di Indonesia, ada yang namanya Gap Year Scholarship by Bias Education,
di mana mereka menyediakan ruang belajar dan menawarkan kegiatan yang positif dan produktif. Hal itu menjadi solusi yang baik untuk anak-anak yang gapir. Kemudian saya juga berharap terhadap masyarakat di Indonesia untuk mengubah pandangan bahwa gapir adalah hal yang buruk. Dengan adanya dukungan tersebut, saya yakin gapir ini akan dipandang sebagai waktu yang berarti untuk persiapan, bukan masa jeda yang digunakan untuk hal-hal negatif. Seperti itu. Selama menjalani proses ini, saya bertekad untuk memaksimalkan waktu saya dengan belajar. Saya bertekad untuk menguasai strategi dalam menjawab soal dengan cepat dan tepat. Saya akan mengulang materi yang telah saya pelajari, dan saya juga akan mengadakan diskusi dengan teman-teman yang memiliki tujuan yang sama untuk bertukar pemikiran, untuk bertukar pemahaman. Dan saya juga tidak akan lupa untuk memohon dan berdoa kepada Allah agar dilancarkan dalam menjalani proses ini. Saat saya masih duduk di bangku SMA, saya selalu berusaha untuk mengembangkan potensi-potensi di dalam diri saya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang bernilai positif, seperti kegiatan organisasi resmi yang ada di sekolah saya, yaitu OSIS. Saya dipercaya sebagai sekretaris OSIS. Kemudian, di luar sekolah, saya pernah menjadi seorang guru mengaji yang mengajar di salah satu masjid yang ada di kota saya. Walaupun begitu, saya tetap bisa mempertahankan nilai-nilai akademik saya tetap bisa mengikuti perlombaan-perlombaan, sehingga saya menjadi salah satu siswa dengan nilai yang terbaik di antara teman-teman saya. Nah, dari pengalaman itu menjadikan saya sebagai seseorang yang berkarakteristik gigih, tekun, berkomitmen, dan dapat dipercaya. Ketika saya dipercaya untuk menerima beasiswa ini, saya akan menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Kesempatan ini akan saya gunakan untuk belajar dengan sungguh-sungguh, untuk memperluas wawasan saya, untuk menambah relasi dengan orang-orang yang memiliki mimpi yang sama. Bagi saya, beasiswa ini bukan hanya sekedar dukungan finansial, melainkan sebuah kepercayaan yang akan saya balas dengan kegigihan saya, sehingga saya bisa menebar hal-hal baik di lingkungan saya, kapanpun dan dimanapun saya berada. So